Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dewi Indah Susanti MPD selaku dosen kami yang saya hormati dan teman-teman kelas R5B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel yang berjudul Sabtu Bersama Bapak. Perkenalkan, saya Sadewa Krida beserta 4 anggota yang lainnya, yaitu Mutiara Hasmi, Nia Apriliani, Tasya Sabila, dan Zaki Bilal Azami. Selanjutnya, untuk materi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Bilal Azami. Saya akan menjelaskan tentang analisis novel Sabtu Bersama Bapak. Analisis unsur intrinsik, pertama ada tokoh dan karakter tokoh. Yang kedua, alur. Ketiga, latar dibagi dua, latar waktu dan latar tempat. Yang keempat, sudut pandang. Yang kelima, amanat. Unsur intrinsik, ekstrinsik, sosial, moral, religius, dan budaya. A. Tokoh. Satya. A. Pemberani namun terkadang rapuh. Di lain waktu hening, di lain waktu Satya keluar dari ruang keluarga dan masuk ke dalam kamar mandi. Ibu Ije sekilas menangkap air mata yang tertahan. Satya anak cerdas, tidak pernah menangis. Atau setidaknya tidak pernah ingin terlihat orang menangis. B. Keras kepala. Satya mengamuk. Meja yang terbuat dari metal itu dihantam lagi dengan tangan. Jika meja itu adalah sepotong ayam goreng, maka dia baru saja membuat ayam goreng penyet. Dia juga meninju pintu lemari pakaian beberapa kali sampai melakukan ke dalam. Dia juga meninju pintu kabinet di samping meja kerja sampai pintu itu mengalami nasib yang serupa. Tokoh Cakra. A. Toleransi, suka membantu. Saka, sang ibu memanggil Cakra dengan nama kecilnya. Sopir mamah cuma berterima kasih saja. Gaji dia kamu yang bayarin, anak-anak kamu yang sekolahin. Kemarin istrinya sakit, kamu yang bayarin. Ya jelas ingin membantu. B. Religius dan tanggung jawab. Saka membuktikan kepada diri sendiri dulu bahwa Saka siap lahir batin untuk menjadi suami. Makanya mengejar karir dulu, belajar agama dulu, nabung dulu. Kalau Saka udah gede sama diri sendiri, Saka akan pede sama perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dari analisis unsur intrinsik novel Sabtu Bersama Bapak. Tokoh Gunawan. Tokoh Gunawan, ia tanggung jawab, tegas, dan disiplin. Ia merupakan sosok ayah yang diidolakan oleh anak-anaknya. Beliau merupakan sosok ayah yang bertanggung jawab dan patut untuk ditiru. Walaupun dia tahu sisa usianya tidak lama lagi, tetapi ia berusaha untuk mempersiapkan masa depan anaknya dengan membuat video serta nasihat untuk anaknya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tokoh tentang Itje Gamida dari analisis unsur intrinsik novel Sabtu Bersama Bapak. Itje Gamida merupakan sosok yang baik dan cinta keluarga. Ia merupakan sosok ibu yang sangat tangguh walaupun dia sudah ditinggal oleh suaminya dan harus merawat kedua anaknya dengan bekal yang sudah disiapkan oleh almarhum suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sabila. Di sini saya akan menjelaskan alur dari novel Sabtu Bersama Bapak. Alur yang dipakai dalam novel ini menggunakan alur maju. Karena dari awal cerita ini, ketika sang bapak menderita sakit kanker, ia sudah tahu dan tidak akan lama lagi umurnya akan lama. Ketika si bapak meninggal pada tahun 1993, ibu dan Satya memutarkan video bapak bersama Cakra dan Satya setiap hari Sabtu setelah azan zuhur. Contoh kutipan,
Sabtu sore yang panas di tengah musim yang kering itu. Deru pelari dua pasang kaki di atas jalan aspal membuat daun kering dan sampah plastik berterbangan menggigit. Satya dan Cakra berlari saling susul, ingin sampai lebih dahulu di rumah. Bagi mereka, apapun godaan yang ada main di luar sana, Sabtu sore adalah waktu yang wajib mereka habiskan di dalam rumah. Ada alasan kuat menyapa. Sang ibu membolehkan mereka memutar video bapak yang baru. Setiap Sabtu sore sesudah azan asar, bagi Satya dan Cakra ini adalah waktu terbaik mereka setiap minggu. Sabtu bersama Bapak, kutipan novel Sabtu bersama Bapak halaman 6. Saya Teh Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar yang dipakai oleh novel Sabtu bersama Bapak. Latar atau setting pada novel tersebut ada dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Yang pertama adalah latar tempat. Jakarta, Desember 1991. Pada suatu malam yang terasa lebih ringan dari malam-malam sebelumnya bagi seorang pria parubaya yang juga seorang kepala rumah tangga. Tampaknya fase dinial, anger beginning, dan desperation sudah ia lewati. Lalu fase acceptance mulai dialami. Dan yang kedua, latar waktu. Malam itu hanya hening yang bersuara dari ruang keluarga. Sepertinya mereka memutar sebuah rekaman pesan yang cukup berarti. Baik, saya Mutiara Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis unsur intrinsikik novel Sabtu bersama Bapak. Sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis merupakan orang ketiga serba tahu kata ganti yang digunakan adalah dia atau mereka. Berikut kalimat yang menunjukkan sudut pandang orang ketiga. Ibu selesai mengirim SMS kepada Cakra, yaitu istilah singkatan asingu. Kalimat diuntai dengan indah minggu sore pada pertengahan September 2016. Hari yang penuh dengan hujan, angin, dan awan tebal di tengah laut ini. Mengandung kalimat humor terlihat pada percakapan antara Wati, Firman, Bambang ketika memesan makanan kepada pramusaji. Pesan apa, Mas? Tanya pramusaji. Cinta dan kasih sayang, Mbak, yang tulus, ujar Bambang. Sepiring asmara yang menggelora, ujar. Saya Nia Priani akan menjelaskan amanat dari novel yang berjudul Sabtu bersama Bapak. Sosok ayah dari dua orang anak ini adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam menyebarluaskan pola asuh yang baik terhadap anak. Aditya Mulya adalah sosok ayah yang tidak mendukung kultur dalam masyarakat yang mengatakan bahwa beban keluarga dititik beratkan pada anak. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dalam novel Sabtu bersama Bapak dari segi sosial. Di sini kita bisa lihat sama-sama kutipan dari novel tersebut yang menunjukkan nilai sosial sikap peduli. Dalam novel Sabtu bersama Bapak ditunjukkan oleh sikap bawahan Cakra, yaitu Firman, Wati, dan Bambang yang begitu antusias mencarikan jodoh untuk bosnya, hingga pada akhirnya mereka ingin mengubah penampilan Cakra agar terlihat lebih menarik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis unsur intrinsikik novel Sabtu bersama Bapak, yaitu moral. Kata bapak saya dan dia dapat ini dari orang lain. Membangun sebuah hubungan itu butuh dua orang yang solid, yang sama-sama kuat, bukan yang saling mengisi kelemahan. Karena untuk menjadi kuat adalah tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab orang lain. 3 dikurang 3 berapa, yuk? 0. Lah, misal saya gak kuat agamanya, lantas saya cari pacar yang kuat agamanya. Pernikahan kami akan habis waktunya dengan si kuat mengelengkapi yang lemah. Padahal setiap orang sebenarnya wajib menguatkan agama, terlepas dari siapapun jodohnya. Kutipan di atas menunjukkan Cakra memiliki sifat yang bertanggung jawab. Hal ini memberikan pelajaran tentang budi pekerti. Terima kasih. Berikut analisis unsur ekstrinsik novel Sabtu bersama Bapak.
Yang pertama, salah satunya unsur religius. Dia membuka warung kedua di tahun berikutnya. Ikhtiarnya masih dimudahkan. Melihat potensi dan membangun planning yang detail, Ibu IJ memutuskan untuk berhenti bekerja di Jakarta, pulang ke Kota Kembang untuk mengembangkan usahanya. Hasilnya adalah semua yang dia miliki sekarang, warung nasi kecilnya, sudah berubah menjadi 8 rumah makan yang ramai dengan 62 karyawan. Ibu IJ tidak memandang suksesnya dari berapa pendapatan dia per bulan. Dia memandang suksesnya dari berapa lapangan pekerjaan yang dapat ia ciptakan, dan memastikan dia tidak menjadi beban bagi anak-anaknya sesuai dengan pesan sang suami. Kutipan di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diminta dengan berdoa kepada Tuhan akan menghasilkan sesuai apa yang ia harapkan. Selanjutnya, unsur budaya. Sabtu sore yang dingin, IJ menggendong Cakra yang masih berumur 5 tahun dan menggandeng Satya yang berusia 8 tahun. Mereka masuk ke sebuah ruang. Kedua anak itu masih menangis. Sudah sekitar 2 minggu, mereka selalu sedih. IJ tahu, dia harus kuat untuk anak-anak. Dia tahu sekarang dialah menjadi satu-satunya pilot dalam pesawat yang bernama keluarga Garnida ini. Gunawan, sang suami, sudah menyiapkan semua bagi mereka. Sesuatu yang menurut IJ sangatlah cerdas. Kutipan di atas menunjukkan bahwa hal itu didapatkan dari garis keturunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.